Ibu awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Masih semangat? Nah, Masya Allah. Sebelum mengalami pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong pimpin doanya. Baik, untuk memulai pada materi ini, baik kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Nah, siapa yang di sini tidak berangkat? Dendra, Bu. Kenapa? Oh, Alpa. Oh ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu membacakan tujuan pembelajaran hari ini, ada yang tahu kita mau belajar apa? Struktur sel saraf, Bu. Iya, benar. Struktur sel saraf itu terdiri dari sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi itu dibagi menjadi 3, yaitu sistem koordinasi sistem syaraf, sistem hormon, dan sistem indera. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur sel saraf dan fungsi sel saraf. Peserta didik mampu menyebutkan jenis sistem syaraf. Ada yang tahu sistem syaraf itu apa? Sistem saraf. Intan? Untuk Intan, sistem syaraf apa? Sistem saraf merupakan kumpulan jaringan seluruh aktivitas tubuh. Nah, contohnya yaitu pada saat kita menelan, berbicara, berpikir, mengingat, dan merespon. Selanjutnya yaitu di sini ada struktur neuron. Nah, struktur neuron ini gambar seperti serabut ini dinamakan dendrit. Nah, fungsi dari dendrit adalah untuk menerima impuls dari saraf. Nah, selanjutnya yaitu ada nukleus. Nah, nukleus berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Selanjutnya yaitu ada badan sel. Nah, ada yang tahu fungsi badan sel itu apa? Sebagai penerima rangsangan dari dendrit. Iya, benar. Selanjutnya yaitu ada akson. Nah, fungsi akson untuk menghantarkan rangsangan dari badan sel ke neuron yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada selubung myelin. Nah, selubung myelin pada sel saraf berkaitan dengan konduksi listrik yang sangat cepat. Selanjutnya yaitu ada nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier seperti ini ya, anak-anak. Iya, Bu. Nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls dari akson. Nah, fungsi sinap adalah sebagai penghubung antar neuron dan mengirimkan sinyal impuls ke neuron lain. Ada yang tahu fungsi sel sekuan? Untuk memperbaiki sel akson. Ya, benar. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem saraf. Nah, jenis-jenis sistem saraf itu ada 2, sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari otak. Nah, otak manusia itu dibagi menjadi 2. Ada yang tahu? Otak kanan dan otak kiri. Iya, benar. Otak kanan itu cenderung orangnya berpikir kreatif, contohnya seperti menggambar, berseni. Terus sedangkan kalau otak kiri itu contohnya orangnya suka menganalisis, kayak dia berpikir kritis, menghitung, kayak gitu. Nah, di sini ada otak dibagi menjadi 4, yaitu ada otak besar atau cerebrum, merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan yang berlipat-lipat. Nah, permukaan otak yang berlipat-lipat pada otak besar ini cenderung orangnya pintar. Nah, selanjutnya yaitu ada otak tengah atau lobus occipital yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Di sini ya, ini lobus occipital yang merah-merah. Selanjutnya yaitu ada otak kecil atau cerebellum.
Nah, merupakan pusat keseimbangan gerak, koordinasi, gerak otot, serta posisi tubuh. Di sini ya, ini otak kecilnya. Selanjutnya yaitu sumsum lanjutan, medula oblongata. Ada yang tahu fungsi sumsum lanjutan atau medula oblongata? Dina? Saya Bu, Ya? untuk mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah. Iya, benar. Selanjutnya yaitu ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, terdapat di dalam rongga tulang belakang yang berfungsi sebagai penghubung impuls dari otak dan bagian tubuh lainnya. Nah, di sini ada sistem saraf tepi. Ada yang tahu sistem saraf tepi itu apa? Saraf yang membawa impuls ke sistem saraf pusat, terdiri dari sistem saraf sadar dan tidak sadar. Iya, benar. Selanjutnya yaitu ada sistem saraf sadar atau saraf somatik. Nah, saraf somatik ini saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor yang ke pusat motorik pada cerebrum. Nah, contohnya ketika kamu berjalan dijubit. Nah, apa yang kalian rasakan ketika dijubit? Kaget. Iya, benar. Itu terjadi karena adanya rangsangan yang menuju ke reseptor otak, pusat otak. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem saraf sadar atau otonom. Nah, ada yang tahu sistem saraf otonom itu apa? Tidak tahu. Kinan? Ya Bu, Sistem saraf otonom itu apa? Otonom? saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak Bu. Iya, benar. Contohnya yaitu seperti bernapas, detak jantung, proses metabolisme itu tidak sadar. Nah, di sini ada yang tidak paham untuk materi hari ini? Cukup Bu. Kalau cukup, di sini ada yang harus dikerjakan pada anak-anak yaitu LKPD. Nah, di sini ada LKPD, Ibu bagikan terlebih dahulu. Kasih Bu. Ya. Nah, sebelum mengerjakan lembar peserta didik yaitu di sini ada identitas LKPD. Tujuan, nama alat dan bahan, cara kerjanya yaitu mengamati gambar yang telah tersedia, mencari informasi menggunakan HP atau buku, kemudian menuliskan nama bagian sel saraf dan jelaskan fungsi sel saraf pada kolom yang tersedia. Selanjutnya yaitu mencatat hasil pada tabel yang disediakan. Nah, di sini Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Udah selesai? Apakah udah selesai semua? Udah. Untuk kelompok 2 maju membacakan. Bagian nomor 1 itu ada dendrit, fungsinya untuk menerima impuls saraf. Siapa? Baca. Semua. Nukleus. Bagian nomor 2 itu ada nukleus, pengatur kegiatan sel saraf. Ini nukleus. Yang ketiga ada badan sel, fungsinya untuk meneruskan rangsangan. Yang keempat ada modus Ranvier, fungsinya untuk mempercepat transmisi impuls. Yang keempat ada ujung akson, fungsinya untuk menghantar rangsangan. Yang keenam ada sel sekawan, fungsinya untuk memperbaiki sel akson. Selanjutnya yaitu Yang selubung ketujuh ada melin. selubung melin, berfungsi untuk produksi listrik. Terima kasih. Ya, apakah pengerjaannya sama semuanya? Sama Bu. Beri aplaus dong yang maju.
Nah, baik, di sini sudah selesai pembelajarannya. Apakah ada yang tahu kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini apa? Untuk Destin, bisa membacakan kesimpulannya hari ini? Kesimpulannya yaitu struktur neuron atau sel saraf ada dendrit, akson, Ya. lubung myelin, nukleus, nodus ranvior, badan sel, dan sel schwann. Ya. Ini sistem saraf Dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan tepi. sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari 4, yaitu otak besar, otak kecil, otak tengah, dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu ada sistem saraf tepi, yaitu ada gerak sadar dan gerak tidak sadar. Nah, baiklah, itu saja materi hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.